Sistem ERP yang udah saya kembangkan itu baru memiliki 3 modul ya, yaitu modul pembelian, modul inventory ya, dan modul penjualan, di mana setiap modul itu semuanya terintegrasi pada core system. Fungsi dari core system ini adalah untuk mengatur semua kebutuhan informasi, baik itu dari masalah tipe barang yang akan ditransaksikan ya, terus nanti developer biasa ini juga mengatur kontrol untuk hal-hal yang sifatnya sensitif ya, seperti penentuan harga jual dan lain-lain yang tidak boleh dipublish atau diketahui oleh staf yang lain. Itu semuanya difokuskan untuk eh, di inputnya itu di core system ini ya, kayak gitu. Terus ini ada form penjualan, ini adalah beberapa penambahan. Jikalau misal dalam form penjualan itu perlu ada penambahan informasi lain. Di sini contohnya ada penambahan nama sales, terus sumber traffic, garansi. Nah, ini bisa kita tambahkan ke dalam form penjualan pada sales kayak gitu. Dan ini DB kontrak, ini adalah settingan awal beberapa kontak yang dimiliki. Contohnya bisa berupa supplier, sales, bahkan customer ya. Nah, untuk customer ini bisa otomatis bertambah sendiri ya, berdasarkan dari sumber data yang di-input dari modul penjualan. Nanti akan menambah ke sini. Tapi untuk modul supplier ini nanti bisa ditambahkan di sini ya. Terus orang-orang sales ya atau CS bisa ditambahkan juga manual di sini. Gitu. Nah, terus ini khusus untuk temuan stock of name ya pada proses pengecekan inventory. Dan saya akan menjelaskan ya tentang masing-masing modul. Pertama, untuk flow yang pertama itu dari modul pembelian dulu ya. Dari modul pembelian ya, di sini ya untuk semua sistem itu kita menggunakan set bar ya. Nah, untuk set bar semua akses fungsi itu semua dari set bar. Nah, untuk di kebutuhan pembelian, nah, di sini bisa dilihat ya, untuk kebutuhan operasionalnya sendiri modul pembelian itu pembuatan purchase order atau pemesanan kepada supplier. Di mana saat kita mau memesan kepada supplier tinggal melakukan pendataan ya, pendataan melalui form input purchase order ini. Ya, di sini tanggal PO berarti langsung otomatis PO hari ini ya. Terus estimasi tiba dari si supplier itu tanggal berapa bisa dipilih aja. Terus kita pilih nama supplier, kita mau pesan ke supplier yang mana. Nah, ini cara bayar ya. Untuk cara bayar penuh ini bisa dipilih, kalau bayar hutang sama juga bisa dipilih ya. Dan untuk uang DP nanti akan muncul ya, kalau cara bayarnya itu ada DP dulu gitu ya. Misal contoh DP-nya 2 juta. Nah, ini catatan opsional ya, untuk catatan hal-hal yang penting. Nah, terus di sini ini tipe barang ya. Nah, ini tipe barang ini membaca dari tadi core system ya, core system yang di tipe katalog barang yang sudah kita setting. Nah, ini contohnya misal yang kita pilih adalah laptop second. Yang laptop second ya kita sesuai dengan orderan ke supplier misalnya ya. Lenovo. Ini karena belum tahu berarti kosongin aja dulu. Terus kalau misal barangnya sama, tipenya sama, kita bisa duplikasi aja ya. Jadi di sini untuk pembelian yang tipenya sama itu tidak bisa dikuantitikan ya. Karena ini jenisnya untuk second ini unik. Jadi tidak ada quantity, jadi harus diduplikasi aja. Tinggal masukin aja harganya, misal harga belinya sama ya, ini 3 juta, ini pun sama 3 juta. Terus kalau mau ada tipe yang lain ya tinggal tambahin juga ya. Misal tipe yang lain Asus misalnya. Nomor serinya belum tahu. Jadi yang diketahui kan ini ya, informasi umum. Misalnya harga belinya 2,5 juta. Nah, terus misal ada juga beli selain barang yang jenisnya unik, kita juga bisa yang sifatnya fabrikasi ya, atau stok. Misalnya contoh di setting di core system udah nambahin RAM ya. Nah, di sini RAM juga bisa dipilih ya, misal RAM-nya merek apa, eh, ukuran dan lain-lain. Nah, untuk isian ini bisa di custom ya di core systemnya. Jadi isian dari tipe barang, terus pun merek-merek yang ada, mau ditambahin isian yang lain ini bisa ya, ini bisa dilakukan di core system. Nah, untuk yang sifatnya publikasi ini ada kuantitas. Kalau tadi kan di atas ini tidak ada kuantitas ya.
Jadi unik, namanya unik berarti nggak ada bandingan. Ini khusus karena per second itu walaupun seri sama, tipe sama pasti ada keunikan sendiri ya karena kondisinya second gitu. Cuman kalau misal ada laptop yang baru itu bisa disetting juga ya. Ada laptop baru tapi untuk pelacakannya adalah eh, stok ya, itu bisa di setting di sini di pelacakan ini ya. Ada stok, ada yang non stok, ada unik dan lain-lain ya. Ini bisa disesuaikan aja untuk settingan awal. Oke, di sini misal contoh kuantitasnya adalah 10, harga untuk RAM-nya misal 150.000. Terus simpan proses simpan ya. Eh, Nanti setelah kita melakukan penyimpanan ini akan ke-update datanya, data pesanan kita ke sini ya. Ini akan generate nomor PO baru. Ini data penyimpanan ini agak makan waktu yang agak lama ya. Karena ini langsung nyetak nih. Nah, langsung membuat laporan perincian pesanan ya. Nah, ini bisa untuk arsip ya dan dikirimkan ke bagian gudang ya yang megang inventory itu bisa kasih ini karena nanti setelah kita pesan kan itu nanti akan barang nanti si orang gudang nerima barang itu mengecek dari nomor pesanan yang sudah dilakukan gitu. Untuk ini template-nya ini udah dipisahin ya. Jadi untuk template-template laporan itu disetting melalui Google Doc. Ya, ini tinggal diedit aja ya. Kalau misal nanti logo dan lain-lain ini bisa edit dari sini. Itu untuk tampilan dan penyesuaian bisa diedit di Google Doc-nya. Oke, nah ini misalnya kalau itu misal udah dari purchase order itu nanti dikirimkan kan ke supplier, nanti supplier ngirim barang sesuai dengan spesifikasi yang kita kita apa bikinkan. Nah di sini kan status pembayaran itu DP baru 2 juta. Nah ini karena DP karena ada kemungkinan PO itu tidak lunas ya, tapi ada yang hutang ya, ataupun kredit ataupun misal DP, makanya pasti perlu ada pelacakan untuk pembayaran kan. Makanya di sini ada fitur input pembayaran pembayaran PO ini adalah untuk yang tidak lunas ya. Di sini bisa dicek. Nah ini yang barusan nih, PO yang barusan kita ini ya kita buat nih. Barusan yang jamnya ini kelihatan ya tanggal PO-nya. Barusan hari ini kita buat barusan senilai total PO-nya 10 juta baru DP 2 juta kan. Berarti ini kan statusnya ini belum lunas ya, masih DP. Nah, untuk misal nantinya ada pelunasan, tinggal di sini aja biar ke-track ya. Misal input pembayaran PO, jadi biar ke-track kita masih punya hutang ke supplier mana aja gitu. Nah, misal pembayarannya apakah misal lunas atau enggak tinggal diatur aja gitu ya. Misal dari 8 juta kita cuma bayar 5 juta dulu. Pembayaran transfer misalnya, simpan pembayaran, terus bisa tambah catatan opsional jika diperlukan. Oke. Nah, kalau udah dibuat pembayaran, nanti bisa dilihat nah jumlah dibayar jadi tadi kan 2 juta, sekarang jumlahnya ini jadi bertambah 7 juta sehingga sisa hutang jadi cuman 3 juta gitu. Nah, ini dari login pembayaran bisa dilihat ya. Nah, ini ada tercatat ya dari setiap transaksi itu kecatat untuk log pembayaran keluar untuk PO ya. Kebutuhan PO ini langsung keluar kayak gini. Ya, PO nomor berapa, tanggal bayarnya tanggal berapa gitu ya. Nah, terus ini ada menu khusus VIN Outbox. VIN Outbox ini nanti ini untuk membantu akuntan ya atau bagian keuangan bisa melihat transaksi yang dilakukan pada pemesanan order itu nanti akan kerekap di sini semua. Nah, jadi nanti yang di sini-sini transaksinya totalnya berapa, baru bayar berapa ya. Nanti bisa dilihat ya yang tadi yang atas itu kan 10 juta kita baru DP 2 juta ya. Terus di sini ada pembayaran untuk PO 6545 ya sebesar 5 juta ya pun nanti ya disesuaikan gitu ya. Ada transaksinya. Nah, ini untuk membantu akunting ya dalam memudahkan pelacakan dan pencatatan di keuangan seperti itu. Nah, selain itu juga di sini ada fitur buat form return pembelian ya. Kalau misal nanti dari gudang itu diterima ternyata ada yang tidak sesuai saat
udah dilakukan QC itu bisa dikembalikan. Ya, nanti untuk kembaliinnya tinggal dimasukin aja nomor PO-nya, nomor PO berapa, ya. Contoh aja nih, misal di sini, ada report mau dibalikin tuh misal PO yang ini, yang sudah selesai yang ini ya, misal ya, ini PO-nya, terus buat form retur pembelian, masukin PO-nya. Bisa dilihat ya, ini adalah produk, yang udah dari PO ini ya isinya. Misal dari PO yang diterima dari gudang itu ada beberapa hasil QC yang emang mau diretur, berarti ada input retur di sini gitu ya. Jumlahnya ya, yang mana jenisnya, terus alasannya apa. Jadi tidak perlu semua, salah satu aja gitu ya, mana yang akan diretur. Nanti setelah proses ini diretur, ini akan berdampak ke, bagian inventory ya. Nah, jadi setiap modul ini saling terhubungan ya. Jadi saat, ada pembelian itu pasti ngaruh terhadap inventory. Saat ada penjualan juga pasti ada pengurangan inventory, seperti itu. Jadi ini udah saling terintegrasi satu sama lain.